Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa terlimpahkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur itu tempat yang paling utama ada dalam hati. Rasa syukur yang paling besar tempat utamanya ada dalam hati. Maka di sini hendaknya kita meluruskan kembali rasa syukur kita dengan mewujudkan pemurnian ikhlas atau mengikhlaskan kembali langkah kita, tujuan hidup kita, perjalanan kita di dalam menapaki kehidupan kita di dunia ini. Maka kita sama-sama memurnikan kembali hati ini dari kerak-kerak dosa, kerak-kerak kedengkian, hasad, yang kita mulai mengikhlaskannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita ke tempat ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala menjadi langkah yang mengikhlaskan, yang ikhlas hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mau merenungkan kembali apa yang sudah kita persaksikan, kita menjadi seorang muslim manakala kita telah bersaksi akan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka seseorang yang mengucapkan kalimat ini itu harus muncul dari apa? Dari hatinya. Sehingga keikhlasan tadi, yang namanya ikhlas itu
adalah buah dari ilmunya, pengetahuannya tentang kebenaran akan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan dia meyakininya dengan sebenar-benarnya, meyakininya sebagaimana pemahaman yang benar yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Rasulnya untuk menjelaskannya. Maka dari itu kita harus membawa hati kita dimanapun kita berada, khususnya manakala kita mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menghadap Allah harus dengan apa? Dengan hati dan jasad kita, bukan hanya sekedar jasad, anggota badan kita. Karena apa? Kalau kita mau mengoreksi, kalau kita mau mengkoreksi diri kita, seringkali kita beribadah itu hanya dengan jasad, hanya dengan jasad. Karena apa? Karena ini tadi, kita masih butuh bimbingan dan arahan dari apa yang telah diwariskan oleh Nabi SAW, supaya kita lebih bisa memantapkan dan meneguhkan diri kita di atas agamanya dengan jasad dan ruh kita, hati kita. Makanya di sini para ulama kita ketika mereka menjelaskan tentang masalah iman, maka iman itu bukan sekedar diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati, selesai, tidak bisa. Tapi harus apa? Harus diwujudkan dengan amal. Maka amal ini pondasinya adalah apa? Landasannya adalah apa? Yang ada di hati ini, di jantung ini. Maka mudah-mudahan, sekali lagi tadi kita sampaikan bahwa saya mudah-mudahan langkah yang kita digerakkan ini semata-mata karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betul-betul karena apa? Karena supaya Allah angkat dari diri kita kejahilan dan Allah karuniakan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat insyaallah ta'ala untuk diri kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan juga untuk kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pembahasan kita di poin yang ketujuh, dan insyaallah ini pembahasan khususnya oleh mu'alif sendiri, yaitu Al-Ustaz Abdul Hakim Ibn Amr Abdad, menjelaskan sangat detail, menjelaskan dengan sangat detail, yaitu pembahasan tentang anak adalah bagian dari usaha orang tua. Anak merupakan bagian usaha orang tua. Maka ketika anak ini, judul ini, tema ini, dan kalimat ini sudah ditetapkan oleh syara', jadi yang menetapkan bahwasanya anak merupakan bagian dari usaha orang tua, ini adalah ungkapan yang telah dilegalkan oleh syariat kita, dan itu ditetapkan bagian dari agama kita. Maka nanti akan memiliki konsekuensi yang sangat besar sekali, dan pengaruhnya untuk kehidupan dan kemaslahatan itu sangat besar. Maka kita masuk dalil yang pertama yang dibawakan oleh muallif, yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasai, kemudian Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi." Sesungguhnya sebaik-baik makanan
yang dimakan oleh seseorang adalah hasil usahanya, adalah hasil usaha dia sendiri, hasil keringatnya sendiri. Wa waladuhu, dan anak merupakan hasil usaha orang tua. Dan anak merupakan apa? Hasil usaha orang tua. Kalau kita mendengarkan sekilas kayaknya hadis ini biasa saja. Tapi kalau kita mau merenungkan dan memahaminya dengan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, maka kita akan mendapatkan faedah yang sangat besar. Dan hadis ini ada lafaz yang lainnya sama dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, waladur rajuli min kasbihi, anak seseorang itu merupakan hasil usahanya. Min atyabi kasbihi, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak merupakan sebaik-baik hasil usaha orang tua. Hasil usaha yang terbaik seseorang adalah apa? Ketika dia dikaruniakan anak. Ketika Allah mengkaruniakan kepadanya anak, maka anak merupakan sebaik-baik hasil usaha dia. Fakulu min amwalihim. Kemudian Rasulullah SAW katakan, maka makanlah oleh kalian, yaitu para orang tua, dari hasil harta anak-anak kalian. Maka boleh di sini perintahnya menunjukkan boleh bagi kalian memakan hasil dari usaha anak kalian. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, yang pertama dari hadis ini tadi, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mensyariatkan kepada kita untuk apa? Al-kasb, mencari ma'isyah, mencari kerja, mencari usaha untuk menghidupi diri kita dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Ini kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Berarti kalau kita menelantarkan diri kita dan juga menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungan kita, berdosa enggak? Jelas. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menganjurkan dan memerintahkan kepada kita untuk berusaha sesuai dengan kemampuannya, dengan jalan dan cara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan usaha-usaha yang telah disyariatkan tentang bolehnya untuk melakukan usaha tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita sebagaimana tema judul kita tadi, bahwasanya anak merupakan hasil usaha orang tua. Bahkan di riwayat yang berikutnya tadi dijelaskan bahwasanya apa? Sebaik-baik hasil usaha seseorang adalah apa? Anaknya. Maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang sangat besar berupa anak, maka di sini ada tanggung jawab yang sangat besar pula. Karena Allah katakan, karena Rasulullah juga katakan tadi, sebaik-baik hasil usaha seseorang adalah anak. Berarti anak ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengemban amanah yang sangat besar, untuk menjaganya, membimbingnya, mengarahkannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya.
Kemudian faedah yang berikutnya, Nabi SAW membolehkan kita, jadi orang tua boleh mengambil dan memakan hasil usaha anaknya. Berarti ketika anak itu memiliki usaha, kemudian memiliki penghasilan, maka orang tua boleh ambil bagian, boleh memakannya. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, yaitu dari jalan Abdullah ibn Amr ibn As, dari jalan sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn As, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat tersebut berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna li malan wa walada." Wahai Rasulullah, aku memiliki anak dan juga harta. Aku memiliki anak dan juga harta. Wa inna waladi yajtahu mali. Dan sesungguhnya anakku, wa inna walidi, dan sesungguhnya bapakku, wa inna walidi yajtahu mali, dan sesungguhnya bapakku telah mengambil hartaku. Jadi sahabat yang mulia ini datang menemui Nabi SAW, mengeluhkan, mengadukan kepada beliau memiliki harta dan juga anak. Namun orang tuanya, bapaknya itu mengambil hartanya. Bapaknya mengambil harta anak tersebut, hartanya dia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qala, dan ini yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai seorang anak. Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka liwalidika, engkau dan hartamu milik siapa? Milik kedua orang tuamu. Engkau dan hartamu adalah milik kedua orang tuamu, atau milik bapakmu di sini. Karena pada saat itu sahabat yang mulia ini mengeluhkan siapa? Bapaknya yang ngambil hartanya dia. Wa inna auladakum, kemudian Nabi SAW mengabarkan, dan sesungguhnya anak-anak kalian min atyabi kasbikum, merupakan sebaik-baik hasil usaha kalian. Fakulu min kasbi auladikum. Kemudian Nabi SAW membolehkan untuk apa? Maka makanlah dari hasil usaha anak-anak kalian. Jadi kita dan harta yang kita miliki itu orang tua memiliki bagian. Orang tua kita memiliki bagian atasnya, manakala khususnya ketika mereka membutuhkan. Ketika mereka mampu, yang namanya orang tua tidak ada. Ketika orang tua itu, yang namanya orang tua mampu, dan orang tua kita itu mampu, tidak ada ceritanya bakal ngambil punya anaknya, tidak ada. Yang ada mereka terus ngalir, bahkan sama cucu-cucunya tidak pernah berhenti. Yang ada hatinya selalu pengen ngasih. Maka kalau sampai ada orang tua yang mengambil harta anaknya, berarti ini ada yang dipertanyakan. Berarti anaknya imma dia tidak perhatian sama orang tua, bahwasanya orang tuanya sedang membutuhkan, atau ya karena kurang perhatian anak kepada orang tuanya, sampai orang tua mau ngambil. Ini kalau kita lihat secara adat atau kebiasaannya manusia.
Yang namanya orang tua, dia tidak akan ngambil harta anaknya. Walaupun sampai keadaan terpepet pun mereka tidak bakal. Maka di sini menunjukkan bahwasanya dalam hadis yang kedua ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita yang pertama bahwasanya kita dan harta kita, orang tua kita memiliki bagian padanya. Kemudian yang berikutnya di antara faedah dari hadis ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya mengetahui dan memperhatikan, memberikan perhatian yang besar kepada kedua orang tua kita, khususnya anak laki-laki. Maka seorang anak hendaknya dia memperhatikan kedua orang tuanya, dan ini juga tidak menafikan untuk anak perempuan. Karena biasanya yang perhatian lebih itu ya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Karena kalau laki-laki sudah sibuk biasanya. Kalau perempuan biasanya lebih perhatian dengan orang tuanya. Maka di sini Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita jangan pernah melupakan orang tua. Kapanpun, dimanapun kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Dan selalu kita diperintahkan apa tadi? Perhatian. Bagaimana caranya? Maka kalau kita bisa datang, maka itu yang terbaik. Walaupun sebentar, mereka orang tua ketika melihat fisiknya anaknya di depan matanya itu sudah senang, insyaallah, sudah lega. Maka jangan sampai kita memutus kecintaan mereka, kerinduan mereka kepada anak-anaknya, kepada kita. Karena walaupun kita sudah besar, sehebat apapun kita, kedudukan kita di mata orang tua kita tetap siapa? Anak. Sampai kapanpun. Maka kita juga harus menyadarinya, harus mengetahuinya. Sehingga di sini akan terus mengalir kecintaan mereka, doa-doa mereka untuk kita. Karena sekali lagi, keberhasilan, kesuksesan seseorang itu tidak lepas dari orang tua. Seburuk apapun mereka, maka mereka memiliki jasa yang sangat besar terhadap seorang anak. Maka hadis yang mulia ini, atau dua hadis yang mulia ini, mengandung beberapa faedah dan hukum, diantaranya dua hukum yang masuk di dalam pembahasan kita ini. Kata beliau, yaitu yang pertama, hukum yang pertama. Nah, di sini beliau mulai masuk menjelaskan sangat detail. Hukum yang pertama, bahwa anak adalah bagian dari usaha orang tua. Anak adalah bagian dari usaha orang tua. Kan kalau seseorang itu biasanya usahanya ya usaha dia sendiri. Tapi di sini tadi hadis-hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya anak itu merupakan hasil usaha orang tua, bahkan sebaik-baik usaha. Maka hasil usaha seseorang itu bukan semata ketika dia usaha dagang, kemudian atau wirausaha dan yang lainnya, bukan. Atau ketika dia beribadah sendiri dan ketaatan-ketaatan dan yang lainnya, bukan sebatas itu. Anak ini merupakan sebaik-baik hasil usaha orang tua. Maka apabila kita telah mengetahui kaidah ini, kata beliau,
maka terjawablah pertanyaan dan tersingkaplah kemuskilan-kemuskilan, permasalahan-permasalahan, serta kata beliau, lapanglah dada dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa seseorang tidak akan memperoleh kebaikan, pahala atau ganjaran kecuali atas hasil usahanya sendiri. Ini butuh dipahami pelan-pelan. Saya ulangi. Ya. Jadi dengan kita memahami kaidah ini bahwasanya anak merupakan bagian usaha orang tua, maka terjawablah pertanyaan dan tersingkaplah permasalahan-permasalahan serta lapanglah dada kita dalam memahami ayat-ayat. Karena sangat banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya apa? Setiap kita itu akan mendapatkan sesuai dengan apa? Hasil usahanya masing-masing. Tapi berbeda kalau apa? Dia memiliki anak. Maka anak adalah sebaik-baik hasil usahanya. Berarti apa saja yang diperbuat oleh anak, maka orang tua mendapat bagiannya. Itu maknanya. Ya. Yang menegaskan bahwa seorang tidak akan memperoleh kebaikan, pahala atau ganjaran kecuali atas hasil usahanya sendiri. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat masyhur, ayat yang sangat masyhur di dalam surat An-Najm ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seseorang itu tidak akan memperoleh kebaikan, memperoleh ganjaran kecuali dari hasil usahanya sendiri. Kecuali dari hasil usahanya sendiri. Maka di sini beliau menegaskan ayat di atas ini merupakan kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah yang umum dan tetap di dalam keumumannya. Jadi Allah katakan bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan kebaikan dan tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Maka ayat ini sebagaimana keumumannya, dan ini menjadi kaidah di dalam masalah apa? Kebaikan yang seseorang akan dapatkan ya itu karena hasil apa? Usahanya sendiri. Dan tidak menerima pengecualian, pengkhususan. Karena apa? Karena memang tidak ada sama sekali. Karena memang tidak ada sama sekali pengkhususan bahwa seseorang tidak akan mendapat pahala atau ganjaran. Seseorang tidak akan mendapatkan pahala atau ganjaran kecuali hasil atau kecuali atas hasil usahanya sendiri. Sedangkan anak adalah masuk ke dalam usaha orang tua. Sedangkan anak masuk ke dalam apa? Hasil usaha orang tua. Bahkan sebaik-baik usaha mereka. Masya Allah. Oleh karena itu anak masuk ke dalam keumuman ayat di atas. Berarti apa saja yang diperbuat, dikerjakan oleh anak berupa kebaikan, berupa ketaatan, ataupun nanti ketika apa? Dia melakukan keburukan dan orang tua tidak membimbingnya dan mengarahkannya, maka orang tua pun akan mendapatkan bagiannya juga. Dan khususnya masalah pahala, jadi kebaikan apapun, ketaatan apapun yang dikerjakan, diperbuat oleh anak, maka orang tua akan dapat bagian hasil bagiannya, dan tidak mengurangi sedikit pun yang didapatkan oleh anak. Masya Allah. Maka apa-apa yang dikerjakan oleh anak yang saleh,
Apa-apa yang dikerjakan oleh anak yang saleh dari amal-amal saleh, maka kedua orang tua akan memperoleh ganjarannya tanpa dikurangi sedikit pun juga dari ganjaran anaknya. Ini kaidah yang sangat besar, yang manakala kita memahami ini, kita tidak akan menyanyiakan nikmat karunia yang sangat besar hasil usaha kita ini, hasil usaha orang tua ini, yaitu anak. Jadi kaidah yang pertama dari ayat yang mulia ini tadi apa? Bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali atas hasil usahanya. Maka sebaliknya, berarti apa? Menjadi kaidah kedua, yaitu bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Berarti apa? Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi kaidah yang pertama tadi apa? Seseorang tidak akan memperoleh kebaikan kecuali atas hasil usahanya sendiri. Kemudian kaidah yang kedua, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ini kaidah yang sangat besar yang Islam menetapkannya dan menjadikan sebagai apa? Kaidah, prinsip. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya ketika seorang anak atau ketika anak yang saleh tersebut melakukan amal-amal saleh, melakukan ketaatan, maka kedua orang tua akan memperoleh apa? Ganjarannya. Dan ganjarannya ini tidak mengurangi sedikit pun ganjaran yang didapatkan, yang diperoleh oleh anak. Berarti apa? Ini tambahan sendiri. Dan tambahannya tidak main-main. Ini kalau orang tua mendidik anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Maka di sini beliau memberikan penjelasan yang sangat detail. Maka apa? Dan ini tidak akan kita dapatkan hasil ini kecuali dari anak yang saleh dan amal yang saleh. Kecuali dari anak yang saleh dan amal yang saleh. Adapun dosa yang dilakukan anak, maka orang tua tidak akan mendapatkan dosanya. Namun perhatikan ini, kapan orang tua tidak akan mendapatkan dosanya? Apabila mereka menghendaki anak-anaknya menjadi orang-orang yang saleh. Berarti menghendakinya bukan di hati tok, tapi apa? Dari kecil dia sudah mengarahkan anak-anaknya dan membimbingnya. Tapi ternyata Allah mentakdirkan lain, maka orang tua tidak menanggung dosanya. Tapi sebaliknya, ketika orang tua tidak pernah membimbing, mengarahkan anak-anak tersebut, kemudian mereka menjadi anak-anak yang sangat jauh dari agamanya, kemudian melakukan tindakan-tindakan, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, maka otomatis orang tua juga akan menanggung jawab, harus tanggung jawab. Ini penjelasan beliau. Ya, saya ulangi karena ini
ini sudah mulai, kalau sudah masuk seperti ini sudah mulai masuk prinsip-prinsip kaidah-kaidah yang harus kita pahami betul. Jadi anak tadi yang melakukan ketaatan dan yang melakukan amal soleh, maka orang tua akan mendapatkan bagian pahalanya dan tidak mengurangi sedikit pun bagian pahala anak. Kapan itu? Itu akan didapatkan ketika apa? Ketika anak tersebut menjadi anak-anak yang saleh dan mereka beramal dengan amal-amal yang saleh. Ketika apa? Anak-anak kita menjadi tumbuh besar menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Kemudian mereka mengerjakan ketaatan-ketaatan, amal-amal saleh yang diperintahkan dan diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun sebaliknya, yaitu berkaitan dengan lawan dari ganjaran pahala, berarti apa? Dosa. Adapun yang terkait dengan dosa yang dilakukan, diperbuat oleh anak, maka apa? Maka orang tua tidak akan mendapatkan dosa anak, tidak akan menanggung dosa anak. Ketika anak-anak itu sudah apa? Tumbuh balik, sudah menjadi dewasa, maka orang tua tidak tanggung lagi dosa anak. Tapi ketika mereka apa? Belum balik, maka mereka belum mukallaf, belum terkena dosa, tapi orang tua akan menanggung akibat anaknya. Ketika orang tua membiarkan dan tidak memberikan pengarahan, bimbingan, maka orang tua menanggungnya. Terlebih lagi tadi ketika orang tua yang mendapati anak-anaknya sudah tumbuh dewasa dan balik, maka orang tua akan menanggung jawab, akan bertanggung jawab manakala mereka anak-anak ini tumbuh besar menjadi anak-anak yang tidak mengenal agamanya. Nah, apabila mereka menghendaki anak-anaknya menjadi orang-orang yang soleh, maka orang tua tidak akan menanggung dosa. Tapi ketika orang tua tidak punya usaha untuk membimbing, mengarahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, maka orang tua bertanggung jawab atas anaknya. Berarti ikut menanggung dosa anak nanti. Tapi bukan berarti dosanya dilimpahkan, tapi ketika di hadapan Allah ditanya, kenapa kamu seperti ini, maka si anak akan berhujah, Pak, dahulu saya tidak pernah dikenalkan, tidak pernah diajarkan tentang agama oleh kedua orang tua saya. Ya mau tidak mau siapa? Orang tuanya dipanggil, didatangin. Bener nggak ini anakmu? Gitu kan? Nah, ini apa? Sudah. Ketika itu benar dan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, Maha tahu atas apa yang diperbuat dan dilakukan oleh hambanya. Karena anak adalah usaha kedua orang tua, sebagaimana penjelasan Nabi SAW. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali dari hasil usahanya. Kecuali dari hasil usahanya. Tapi apa? Berkaitan dengan anak ini memiliki apa? Kekhususan sendiri. Karena Nabi SAW telah mengatakan bahwasanya anak merupakan hasil usaha orang tua, bahkan sebaik-baik hasil usaha orang tua. Maka apapun kebaikan yang dikerjakan oleh anak, orang tua mendapat bagian. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Al-Quran, nah ini sedikit keluar dari tema, tapi di sini beliau Al-Ustadz
Abdul Hakim Ibn Amr Abdad ingin menjelaskan kepada kita kaidah yang sangat besar, bahwasanya ayat ini tadi ketika Allah katakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya seorang manusia itu tidak akan mendapatkan ganjaran kecuali hasil usahanya sendiri, maka ayat ini perlu dijelaskan, perlu disyarah, perlu ditafsirkan dengan apa? Dengan hadis tadi, di mana hadis ini menjadi penjelasan, menjadi tafsir atas ayat ini, di mana anak merupakan hasil usaha seseorang, bahkan sebaik-baik hasil usaha seseorang. Maka beliau menjelaskan dari sini kita mengetahui bahwa Al-Quran sangat berhajat kepada as-sunnah atau al-hadis, sebagaimana penafsiran, dari sini kita mengetahui bahwa Al-Quran berhajat sebagai as-sunnah atau al-hadis sebagai penafsir. Sebagai apa? Penafsir. Karena fungsinya as-sunnah, fungsi al-hadis adalah menafsirkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikr, yaitu Al-Quran, agar supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan agar supaya mereka berpikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, tapi yang menjelaskan Al-Quran siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini namanya apa? Disebut dengan as-sunnah atau al-hadis. Tidak bisa disebut sebagai Al-Quran. Makanya di sini Allah katakan agar supaya engkau jelaskan kepada manusia. Maka ini menegaskan kepada kita bahwasanya yang bisa menjelaskan dan yang mampu menjelaskan, menafsirkan Al-Quran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, yang pertama kali dan satu-satunya manusia adalah Nabi kita dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini Al-Quran tidak bisa kita pahami sendiri kecuali dengan as-sunnah. Ini beliau ingin menjelaskan lagi, ini mulai masuk ke pembahasan ilmu. Maka kata beliau, di bawah ini kami ingin menjelaskan beberapa kaidah yang sangat penting yang harus kita ketahui. Ya, kita mengalir mengikuti beliau aja. Beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang kaidah bagaimana kita memahami, menafsirkan Al-Quran. Bagaimana sikap kita dengan Al-Quran, bagaimana kita atau cara kita menafsirkan Al-Quran. Boleh tidak kita berdiri sendiri memahami Al-Quran? Maka di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita. Dan beliau tidak lewatkan karena apa? Seringkali manusia terjatuh dalam masalah ini. Sehingga apa? Kita mendapati banyak sekali manusia yang mereka menjadikan Al-Quran sebagai panduannya, sebagai rujukannya. Tapi yang menjadi masalah apa? Mereka mereka berdiri sendiri dalam memahami Al-Quran. Maka di sini beliau ingin menyambung lidahnya para ulama kita supaya tidak terlewat, supaya kita tidak lalai ketika kita memahami Al-Quran ini. Kita harus mengikuti dan berpijak kepada kaidah-kaidah berikut. Kaidah yang pertama, bahwa ayat Al-Quran selamanya tidak akan bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Jadi Al-Quran itu kan terdiri apa? Dari surat-surat. Dan di dalam surat ada
ayat. Maka ayat yang satu dengan ayat yang lainnya tidak akan pernah selamanya bertentangan antara satu dengan yang lainnya selamanya. Maka kalau kita sudah memahami bahwasanya antara satu ayat dengan ayat yang lainnya yang ada di dalam Al-Quran tidak akan pernah bertentangan, maka apa? Ayat-ayat Al-Quran antara satu dengan yang lainnya apa? Saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Namun apa? Di sini kita membutuhkan bimbingan para ulama kita supaya kita tidak salah memahaminya. Oh, kita nganggap ini, oh ini jadi tafsirnya ayat ini, ternyata apa? Enggak. Maka untuk memastikan ini adalah tafsir dari ayat yang ini dan ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain, maka ini butuh apa? Bimbingan para ulama kita. Khususnya di sini pertama yaitu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang kedua, kalau sudah masuk kayak gini, bikin ngantuk ya? Iya, karena apa? Sudah mulai meres ini perhatian, butuh konsentrasi. Tapi kalau biasanya yang bikin semangat itu yang apa? Yang semangat. Tapi kalau sudah masuk ilmu, ini butuh perjuangan. Yang kalau nggak gini kan nggak belajar beneran, toh? Iya. Di sini. Jadi walaupun kita kajiannya sebulan sekali, tapi paling tidak di sini kita mulai belajar taksil. Taksil yaitu fokus kepada ilmu dan kita mulai memahaminya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bukan hanya sekedar terima instan. Tapi tahu, oh ini arahnya ke sini, maksudnya ke sini gitu. Nah, itu butuh dengan kaidah-kaidah tadi. Makanya di sini ketika kita membahas kitab ini kitab ini dipenuhi dengan kaidah-kaidah, syarat dengan kaidah yang dengannya kita mulai banyak belajar tentang Islam dan mengenal keagungan, keindahan Islam. Maka kaidah yang kedua, jadi yang kaidah yang pertama tadi Al-Quran, ayat Al-Quran itu saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Tapi di sini kita untuk menjadikan ayat tadi itu sebagai tafsir dari ayat yang lain butuh apa? Butuh bimbingan dan penjelasan para ulama kita. Tidak bisa berdiri sendiri juga. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa al-hadis, berarti al-hadis ini tadi apa maknanya? Semua yang pernah atau semua yang telah sahih dari perkataan, perbuatan dan takrir. Al-hadis adalah apa? Semua yang telah sahih dari perkataan, perbuatan dan takrir. Takrir itu ketetapan. Jadi para sahabat melakukan sesuatu atau terjadi sesuatu dan ditetapkan oleh siapa? Nabi SAW, tidak diingkari. Maka ini ketetapan yang datang dari Nabi SAW, maka itu masuk ke dalam apa? Pembahasan al-hadis, masuk disebut sebagai al-hadis atau as-sunnah. Al-hadis selamanya tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dengan syarat hadis tersebut sahih dan belum dimansuh hukumnya, belum dihapus hukumnya. Ini kaidah. Tidak ada ceritanya as-sunnah, al-hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, bukan dengan hadis lagi, tidak, bertentangan dengan Al-Quran. Karena tadi Allah sudah katakan, dan kami telah turunkan Al-Quran, az-zikra, yaitu Al-Quran, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Dan penjelasannya Rasulullah berarti bertentangan sama Al-Quran, tidak akan pernah. Maka tidak ada ceritanya as-sunnah
itu bertentangan dengan Al-Quran. Maka kalau ada yang mengatakan as-sunnah atau ada dari as-sunnah bertentangan dengan satu ayat saja dari Al-Quran, berarti yang belum atau yang bertentangan apanya? Akalnya, pemahamannya belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Karena apa? Dia pahami sendiri. Karena kaidahnya jelas, as-sunnah atau al-hadis selamanya sampai hari kiamat tidak ada ketika tadi syaratnya apa? Hadis tersebut sahih dan hukumnya belum dimansukh, belum dihapus. Maka tidak ada dan tidak akan pernah mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Nah, kalau kita punya kaidah seperti ini, maka otomatis kalau ketika kita mendengar sesuatu kemudian ada yang mengatakan hadis ini bertentangan dengan ayat ini atau ayat ini bertentangan dengan ayat ini, berarti apa? Yang dipertanyakan siapa tadi? Al-Qur'annya, hadisnya, atau siapa ya? Yang berbicara. Gitu. Kita akan mulai tahu nih orang ini, oh berarti ada masalah pemahamannya. Itu, ya. Tidak seorang pun juga yang selalu tidak seorang pun juga yang selalu mempertentangkan antara hadis dengan Al-Qur'an atau sebaliknya, seperti perkataan-perkataan dari mereka, hadis ini bertentangan dengan ayat ini, hadis ini sahih sanadnya akan tetapi dhaif matanya karena bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Ini perkataan-perkataan yang sudah ada dari dulu. Sudah ada dari dulu. Dan lain-lain syubhat, melainkan apa? Orang yang mengatakan ini jahil, tidak memiliki ilmu terhadap dua macam ilmu yang menjadi asas dan mendasar sekali dari dua kaidah besar. Jadi kaidah ini dibangun di atas kaidah. Jadi apabila ini sampai terjadi tadi, kalau ada seseorang yang mengatakan ada ayat ini bertentangan atau hadis ini bertentangan dengan ayat ini, atau hadis ini sanadnya tadi sahih tapi matanya sanad hadisnya ini dhaif tapi matanya sahih, karena apa? Bertentangan dengan ayat Al-Qur'an atau sebaliknya dan syubhat-syubhat yang lainnya, maka ini menunjukkan apa? Dia jahil, atau dia belum memiliki ilmu atau tidak memiliki ilmu tentang apa? Dua macam ilmu yang menjadi asas dan mendasar sekali dari dua kaidah besar. Pertama, mereka tidak memahami, ini mulai masuk lagi. Jangan, ini paham gak ini? Tadi yang barusan kita sampaikan bisa dipahami ya? Ya, lanjut tadi. Lanjut ya. Dua kaidah. Ini agak panjang juga. Jadi orang yang sampai berani mengatakan tadi, maka dia adalah orang yang jahil akan dua kaidah. Di sini beliau menjelaskan dua kaidah. Kaidah yang pertama sangat terperinci, kaidah kedua hanya sepintas karena pembahasannya sangat panjang sekali dan bukan tempatnya di sini beliau atau penjelasannya. Lanjut. Ini satu lembar di pending. Insyaallah. Mudah-mudahan ini ya kaidah pertama dan kaidah kedua dulu. Sebetulnya ini masih ada kaidah ketiga dan keempat di dalam memahami tadi Al-Qur'an. Kita baru kaidah
pertama dan kedua. Dan ketika masuk ke kaidah pertama dan kedua ini ada kaidah yang besar yang di sana banyak manusia yang menyimpang atau terjatuh dalam penyimpangan. Kenapa sampai terjatuh? Karena mereka memiliki dua masalah dalam dua kaidah atau memiliki masalah dalam memahami dua kaidah berikut ini. Yang insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Maka kalau sudah mulai masuk seperti ini semakin memacu adrenalin, memacu semangat, butuh konsentrasi soalnya. Udah kayak belajar di kelas sudah. Ya. Monggo barangkali kalian tanyakan. Cukup. Ada enggak? Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pemacu bagi kita semuanya bahwasanya agama Islam itu sangat luas sekali dan mencakup kemaslahatan semua yang dibutuhkan oleh hamba. Semuanya ada dalam agama Islam dan semuanya ada dalam Al-Qur'an. Namun di sini kita butuh bimbingan dan arahan para ulama kita, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian dari para imam kita, yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita dan kita ditetapkan dan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang baik, amal yang saleh, dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.